Sebuah mobil yang dikendarai oknum perwira TNI melawan arah di Jalan Tol MBZ. Total 7 mobil tertabrak oleh sang letnan. Angin puting beliung membuat kebakaran di kawasan Savana, Bromo kian parah. Kebakaran yang awalnya sempat terkendali, kini kembali meluas. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Kalau manut nanti saya janjikan untuk bisa didampingi terus sampai kuliah. Fakta mengejutkan datang dari kasus dugaan pencabulan di Pondok Hidayatul Hikmah Al-Kahfi, Semarang, Jawa Tengah. Pemerkosaan 6 santriwati oleh pengasuh pondok diduga dilakukan di sebuah bunker. Hidayatul Hikmah Al-Kahfi juga tidak terkonfirmasi sebagai pondok pesantren oleh Kemenak Kanwil Kota Semarang dan Jawa Tengah. Bangunan tempat belajar ini juga tak seperti pondok pesantren pada umumnya. Dari segi fisik, kondisi hunian milik pelaku dinilai tak layak untuk sebuah pondok pesantren yang bisa menampung lebih dari 15 orang. TKP ini hanya tempat singgah sementara bagi para santriwati. Oleh warga sekitar, lokasi ini dijadikan tempat belajar agama. Untuk pendirian pondok itu ada 5 syarat utama. Satu, ada santri mukim, bisa mengajukan izin minimal 15 orang. Mukim, artinya dia tidur di situ, dia makan minum seharian di situ. Kalau 15 orang itu putra putri, berarti kamarnya juga harus dibagi. Yang kedua itu enek kiai ini. Nah, seorang dikatakan kiai itu sanatnya cetol. Sanat itu apa? Sanat itu urut-urutan ilmu beliau. Jadi ilmunya sambian soko gurune sopo, gurune Jawa, itu semuanya itu bersambung sampai ke Kanjeng Nabi. Peristiwa kekerasan ini terjadi di rentang waktu tahun 2020 hingga 2021. Keluarga korban akhirnya berani melapor pada akhir tahun 2022. Dari hasil pemeriksaan, penyidik unit PPA Polrestabes Semarang membuat laporan pada 16 Mei 2023 dan memanggil pelaku sebagai saksi. 2 kali panggilan, pelaku selalu mangkir hingga berhasil dijemput paksa di Bekasi pada 31 Agustus 2023. Bahwa awalnya korban mengenal tersangka ini sebagai seorang kiai di sebuah pondok pesantren, di mana ayah korban ini merupakan salah satu jemaah yang sering mengikuti kajian di tempat tersebut. Di tahun 2020, ayah korban mengatakan kepada tersangka bahwa korban ingin melanjutkan sekolah SMA di pondok, dan saat itu tersangka mengatakan akan membantu menguruskan pendaftaran di salah satu pondok di Malang. Pelaku dikenal sebagai kiai karena kerap terlibat dalam kegiatan pengajian yang dihadiri oleh para kiai. Pelaku adalah seorang penyair yang di dalam acara-acara keagamaan itu pelaku mengisi sebagai pembaca puisi. Dikenal sebagai kiai, pelaku lalu melancarkan aksinya dengan mendoktrin para calon korbannya serta mengiming-imingi hadiah berupa beasiswa kuliah. Memberikan doktrin. Doktrinnya seperti apa itu? Kalau manut nanti saya janjikan untuk bisa didampingi terus sampai kuliah. Polisi menyebut sudah ada 3 saksi korban yang diperiksa. Petugas unit pelayanan perempuan dan anak Polrestabes Semarang akan memanggil saksi korban lainnya. Jadi memang di media tersebar bahwa korban berjumlah 6 orang. Namun yang bersedia melaporkan dan bersedia menjadi saksi dalam perkara ini adalah berjumlah 3 orang. Padahal tempat tersebut tidak terdaftar selaku pondok dan BAA sendiri bukan juga sebagai kiai. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 5 tahun penjara. Namun karena pelaku juga mengaku sebagai tokoh agama, ancaman bisa ditambah sepertiga dari pidana.
sehingga pelaku terancam 20 tahun penjara. Polisi juga mendalami unsur penipuan oleh pelaku terkait pengumpulan dana Yayasan Pondok Pesantren Gadungan. G ini memiliki riwayat penyakit, ya, kondisi psikologinya juga tidak kurang sehat dan sedang dalam pengawasan satuan. Sebuah mobil yang dikendarai oleh oknum anggota TNI nekat lawan arah di Tol Muhammad bin Zayed alias Tol MBZ, Cikampek, hingga mengakibatkan tabrakan beruntun 7 mobil. Sabtu 9 September pukul 5.25 pagi, Letu G mengendarai mobil seorang diri dari Jakarta ke arah Cikarang melalui Tol Layang MBZ. Pelaku tiba-tiba balik arah dan melawan arus Tol MBZ. Saat melawan arus ini, pelaku menabrak 2 mobil. Berusaha kabur, Letu G putar balik lagi ke arah Cikarang, namun pelaku justru menimbulkan korban lebih banyak, 5 mobil ditabrak. Pelarian pelaku akhirnya dihentikan oleh patroli jalan raya. Pelaku disebut tidak membawa izin dari satuannya untuk mengendarai mobil. Kapendam Jaya juga menyebutkan Letu G memiliki riwayat penyakit. Kondisi psikologisnya tak sehat dan dalam pengawasan satuan. Letu G ini memiliki riwayat penyakit, ya, kondisi psikologinya juga tidak kurang sehat dan sedang dalam pengawasan satuan. Nah, namun pada hari libur, tepatnya hari Sabtu kemarin itu tanggal 9, ya, yang bersangkutan pergi, ya jelas pasti dengan waktu yang subuh, mungkin subuhan, pergi mengendarai mobil tanpa izin dari satuannya, berarti tanpa izin dari termasuk dengan pimpinannya. Kodam Jaya menegaskan akan bertanggung jawab atas 7 mobil dan penumpangnya yang menjadi korban kecelakaan beruntun. Warga Lampung baru-baru ini digegerkan dengan penemuan 4 jenazah tanpa kepala. 2 jasad pertama ditemukan di Kabupaten Lampung Selatan. Keesokan harinya, 2 jasad ditemukan lagi di Kabupaten Tanggamus. Kita melakukan evakuasi dan melakukan identifikasi. Sementara untuk mayat diketahui berjenis kelamin perempuan dengan kondisi mayat yang sudah tidak utuh. Tim forensik gabungan Inavis, Dokkes Polres Lampung Selatan dan forensik Rumah Sakit Bob Bazar di Kalianda, Lampung Selatan melakukan otopsi kepada 4 jenazah tanpa kepala. Dalam pemeriksaan, tim forensik menemukan bekas luka pada bagian atas kaki kiri pada jenazah. Selain itu, tim forensik juga melakukan pengambilan sampel DNA untuk dicocokkan jika ada laporan dari warga yang kehilangan anggota keluarganya. Luka-luka yang didapat hanya sekilas ya untuk pemeriksaan tersebut, kedua-duanya di daerah kaki. Itu pun harus, itu baru kecurigaan atau kita di medis istilahnya suspek, itu harus dicek lagi melalui pemeriksaan patologi anatomi. Keempat jasad ini diperkirakan telah meninggal sekitar 14 hari hingga 1 bulan sebelum ditemukan. Ini kan dulu diamankan dulu. Gempa berkekuatan magnitudo 6,8 terjadi 8 September di Maroko. Pelaku begal ini tak dapat lari lagi dari kejaran warga setelah aksinya digagalkan warga di wilayah Bandar Sri Bawono, Lampung. Sempat lari dari kejaran warga dan bersembunyi di atap rumah warga, pelaku begal ini akhirnya terpojok dan terkepung oleh warga.
Dengan terukur, polisi akhirnya melepaskan tembakan ke udara untuk menenangkan massa yang emosi. Akibat pengaruh alkohol, seorang pria ini diamankan polisi di pinggir Jalan Raya Soekarno-Hatta. Pelaku bahkan hampir menabrak kendaraan lain. Atuh iya makanya jangan minum, kata aku juga. Malah ikut ke Karisma, marah dia larang sama aku. Saya belum mabuk. Nggak mabuk gimana, mau nabrak tadi. Sejumlah pengendara jalan bahkan terhenti untuk melerai keributan. Maaf ya, gua nggak pernah nyuruh polisi. Keributan ini diduga terjadi karena kendaraan milik WNA Rusia parkir menutupi pintu masuk rumah warga. Itu kan bukan parkiran umum. Bukannya mengakui kesalahan, pelaku justru menganiaya warga. Pelaku kini telah diamankan oleh polisi. Wanita ini meluapkan emosinya dan mengamuk di depan kantor Bank Sulut Go cabang Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Sebagai ahli waris, ia mengaku 6 jaminan sertifikat yang diagunkan ayahnya pada tahun 1989 di Bank Sulut Go hilang. Padahal ayahnya sebagai nasabah telah melunasi pinjamannya pada tahun 1994. Namun sampai saat ini, pihak bank belum mengembalikan 6 jaminan sertifikat itu. Tuntutan nasabah hanya dipandang enteng. Ahli waris juga menyayangkan polisi yang lambat menangani kasus ini. Ada maling di Bank Sulut. Pemotor ini nekat menghadang bus antar kota antar provinsi yang melawan arah di jalur Babat Lamongan. Sempat terjadi cekcok antara pemotor dan pengemudi bus. Bahkan motor milik pengendara dijatuhkan ke jalan hingga akhirnya diseret ke tepi jalan. Atas peristiwa ini pengemudi bus ditilang polisi karena melanggar dengan melawan arus. Aksi unjuk rasa yang terjadi di kawasan industri Jababeka, Cikarang Utara, Bekasi ini berlangsung ricuh. Kedua kelompok massa bentrok. Massa dari organisasi kepemudaan emosi karena dihalangi saat akan menyampaikan aspirasi. Kelompok yang menghalangi mengaku dari warga setempat. Padahal, isi dari aspirasi yang hendak disampaikan justru untuk meminta pihak perusahaan dapat memperhatikan lingkungan masyarakat setempat. Demi mendapatkan uang receh di tradisi Tawurji, sejumlah warga, mulai orang tua hingga anak-anak saling dorong. Mereka berebut uang koin pecahan 500 hingga 1.000 rupiah. Uang receh dengan total 5 juta rupiah sengaja ditebar dalam tradisi sedekah oleh Keraton Kanoman Cirebon. Kemarahan warga ini dipicu penimbunan lahan sebanyak 10 hektar oleh perusahaan smelter nikel. Warga mengklaim lahan ini milik mereka dengan menunjukkan bukti sertifikat tanah. Warga juga protes karena lahan ini masih digarap dan ditanami padi. Polisi akhirnya turun tangan menenangkan kedua pihak dan menghentikan penimbunan.
Pria ini terluka bakar serius akibat terkena ledakan tabung gas LPG 3 kg di rumahnya. Tembok serta bagian depan rumah korban juga rusak usai dentuman keras. Menurut warga, korban tak tahu bahwa selang tabung gas bocor. Gempa berkekuatan magnitudo 6,8 terjadi 8 September di Maroko, membuat ribuan jiwa tewas dan ribuan bangunan rusak. Warga histeris, ketakutan, dan berlarian. Ini merupakan gempa paling kuat yang pernah melanda Maroko dalam 120 tahun terakhir. PBB memperkirakan 300.000 orang menjadi korban gempa ini. Tempat pengungsian sudah tak mampu menampung para korban gempa. Ini Bromo di Bukit Teletabis lagi kebakaran gara-gara sejumlah oknum yang melakukan pre-wedding. Ini Bromo di Bukit Teletabis lagi kebakaran gara-gara sejumlah oknum yang melakukan pre-wedding. Kami menemukan fakta bahwa yang bersangkutan atau dari manajer atau penanggung jawab WO ini tidak memiliki surat izin masuk kawasan konservasi. Puting beliung ini memperburuk kebakaran hutan dan lahan di Bukit Teletabis, Bromo. Kebakaran awal yang sempat terkendali kini kembali meluas. Tidak hanya merusak ekosistem, para pelaku wisata juga kehilangan mata pencaharian. Karena objek wisata telah ditutup total oleh pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sejak 6 September. Ini Bromo di Bukit Teletabis lagi kebakaran gara-gara sejumlah oknum yang melakukan pre-wedding. Saat kasus kebakaran di titik awal, akibat ulah wisatawan yang melakukan foto pranikah dengan suar. Kini hotel dan penginapan warga sepi. Penyewaan jeep Bromo juga kehilangan penghasilan. Tidak bisa jalan jeepnya, dan teman-teman juga banyak juga yang dirugikan seperti tukang ojek, terus warung-warung kopi yang ada di Bromo, kemudian penjual-penjual asongan. Itu ya semuanya nggak bisa jalan karena memang kan ditutup karena kebakaran ini. Kebakaran yang kemarin disebabkan oleh priwet itu di sana. Sekarang menjalar sampai ke sini. Lebih dari 200 hektar padang savana di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini terbakar dengan hebatnya. Izin waterboom sudah datang. Pemadaman air dengan metode waterbombing menurunkan ribuan liter air dari helikopter juga telah dilakukan. Namun angin yang kencang serta hawa panas membuat api semakin menyebar. Setelah 6 orang ditangkap karena diduga terlibat dalam pemotretan pranikah, 1 orang yang merupakan penyelenggara sekaligus manajer wedding organizer ditetapkan sebagai tersangka. Barang bukti 1 bungkus suar, kamera DSLR, gaun pranikah, dan sejumlah foto hasil pemotretan telah diamankan. Adapun peranan yang bersangkutan adalah sebagai manajer atau penanggung jawab wedding organizer. Ini freelance. Wedding organizer freelance dan disewa oleh pengantin
kami menemukan fakta bahwa yang bersangkutan atau dari manajer atau penanggung jawab WO ini tidak memiliki surat izin masuk kawasan konservasi. Di sepanjang tahun 2023 ini, kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan menempati urutan ketiga dari seluruh jenis bencana dengan jumlah 570 kasus kebakaran. Selain itu, pada tahun ini, musim panas ekstrim imbas El Nino juga menyebabkan banyaknya hutan dan lahan di wilayah pegunungan menjadi terbakar. Orang-orang sudah membuat kebakaran seperti ini, tapi masih santai-santai nih orangnya. Kebakaran yang terjadi di wilayah Gunung Bromo bukanlah satu-satunya kebakaran yang terjadi akibat ulah para wisatawan. Berikut beberapa kasus kebakaran lahan akibat ulah dari pengunjung dan masyarakat sekitar. ...59 hektar hutan di kaki Gunung Guntur, Blok Tegal, Malaka ini hangus terbakar. Kebakaran ini diduga akibat aktivitas 3 pelajar SMP yang membuat api di kawasan ini untuk menghangatkan diri. Mereka pergi ke sekitar kawasan Gunung Guntur untuk bolos sekolah. Tiupan angin kencang membuat kobaran api terus merembet alang-alang yang berada di lahan tersebut. Panik, mereka justru pergi meninggalkan api. Petugas gabungan kewalahan memadamkan api karena sulitnya akses. Kobaran api bahkan cukup dekat dengan pemukiman warga setempat. Seorang warga bahkan mengalami luka bakar saat membantu proses pemadaman. Lebih dari 3.000 hektar hutan dan lahan di Gunung Arjuno di wilayah Malang, Jawa Timur terbakar. Luasnya kebakaran mencapai wilayah Malang, Pasuruan, hingga Kota Batu. Dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi, diduga kebakaran sengaja dilakukan oleh pemburu liar. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengajukan tambahan helikopter untuk mempercepat proses pemadaman kebakaran di kawasan Gunung Arjuno. Karena 2 titik api besar merambat hingga ke Gunung Welirang di atas area Canggar, Kabupaten Mojokerto. Informasi ini mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.